Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramin, para syuyukh dan buyut, Al-Mukarram Ketua Umum PBNU Haji Yahya Khalifa, yang terhormat Haji dari Sangat Asrori dan seluruh masyarakat yang hadir. Saya tidak ikut dari awal berharap apa yang tapi sejak saya ada di sini, saya melihat seluruh apa yang disampaikan itu sangat menarik. Tapi ada satu yang sangat menarik, itu lebih daripada yang lain. Itu pernyataan untung ada Orde Baru. Untung ada Pak Harto. Karena akhir-akhir ini sering orang mengatakan zaman Pak Harto lebih baik daripada zaman sekarang. Karena di zaman Pak Harto kita masih muda, istri kita masih muda. Kemudian yang kedua tentang musuh yang paling besar dikaitkan dengan konsolidasi agama-agama, itu ada kaitannya. Sesungguhnya musuh umat manusia sekarang itu siapa dan apa? Tadi khususnya mengatakan musuh yang paling besar adalah kedua manusia. Ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, "Qulina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Pada awalnya kaum muslimin dilarang keras berperang melawan orang-orang Quraisy. Akan tetapi berhubung kezaliman mereka sudah melampaui batas, akhirnya diizinkan untuk melawan. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kita harus menyadarkan dirinya bahwa musuh yang paling besar benar-benar adalah kezaliman. Barangkali ini bisa menyadarkan namanya agama-agama yang lain. Kita bisa mengelompokkan musuh. Ada musuh sangat besar, ada musuh besar, ada musuh kecil. Pada saat kita menghadapi musuh yang sangat besar, maka kita yang selama ini bermusuhan bisa bersama-sama untuk melawan musuh yang sangat besar itu. Yang sama dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu musuhnya kan Mu'tazilah. Akan tetapi di saat harus berhadapan dengan kaum Farasiyah, maka Al-Ghazali bersama-sama dengan Mu'tazilah berhadapan dengan kaum Farasiyah. Demikian pula ketika menghadapi orang-orang ateis, mereka semua bersama-sama menghadapi orang ateis itu yang dianggap musuh paling besar. Mereka yang selama ini mungkin bukan musuh yang paling besar, bisa diatur bersama-sama untuk menghadapi musuh yang paling besar, yaitu tak lain adalah kezaliman. Pada hari ini, mulai kemarin ada beberapa masail yang dilaksanakan di Jawa Tengah dan Kota Aceh. Salah satu yang dibahas adalah makanan saya tentang piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sudah barang tentu mereka menggunakan aturan kitab-kitab kuning. Di dalam makanan saya itu menulis tentang syar'iyyatu misaqi al-umamil muttahida, tentang legalitas piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari mana kita mendapatkan legalitas itu? Yang saya tulis di situ, legalitasnya adalah berasal daripada wujubul wafa'i bil ahdi, kewajiban kita memenuhi perjanjian dengan siapa saja. Salah satu aturannya adalah kisahnya Hudzaifah bin Yaman
bersama ayahnya ketika mereka tertangkap oleh tentara Quraisy. Ditangkap, kau mau kemana? Barangkali kamu akan bergabung bersama-sama Muhammad untuk perang Badar. Katanya Hudzaifah dan ayahnya mengatakan tidak, kami hanya ingin ke Madinah saja. Tidak, kamu mau bersama-sama Muhammad. Kalian tidak akan kami lepas. Kedua itu melakukan perjanjian bahwa kamu tidak akan terus ikut bersama-sama Muhammad. Terjadilah perjanjian ini. Kemudian setelah itu mereka menghadap Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi. Rasulullah bersabda, sudahlah insorifah, kalau begitu kamu harus pergi pulang saja ke Madinah. Nabi di akhir kita wajib memenuhi janji dengan mereka. Ini perjanjian dengan musuh yang benar-benar sedang dihadapi. Wajib dipenuhi, apalagi ini adalah laisa mitsaqan baina ta'ifatin wa ta'ifatin atau bainal muslimin wa ghairil muslimin, akan tetapi misal bainal umami jam'ah, antara umat seluruh dunia. Ini acuan saya. Akan tetapi tidak bisa menutup mata tentang kegagalan perserikatan bangsa-bangsa yang tidak mampu menciptakan perdamaian dan gagal di dalam menyelesaikan konflik-konflik ini. Itu persoalan baru ya. Yang dibicarakan bukan soal itu, akan tetapi apakah kita terikat dengan perserikatan bangsa-bangsa. Ada pertanyaan, kalau kita pergi ke Jepang, apakah kita wajib mengikuti aturan-aturan Jepang? Jawabannya wajib, karena kalau kita pergi ke Jepang berarti siap untuk mengikuti aturan-aturan Jepang, dan itu dianggap sebagai sebuah perjanjian. Sudah barang tentu dikecualikan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat. Ada pertanyaan juga, bagaimana hukumnya kita melanggar aturan lalu lintas? Apakah ada sanksi ukhrawi atau tidak? Sudah barang tentu ada, karena itu ada dalam bingkai taat kepada ulil amri. Itu termasuk titik peradaban yang lokal yang perlu diselesaikan juga. Karena banyak di antara kita ini pakaiannya sangat islami, ya, baju putih, kopiah putih, pakai sorban, tapi tidak pakai helm. Dan merasa tidak bersalah orang-orang yang melakukan aturan. Berarti sekalian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia sudah barang tentu merasa punya amanah dan tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia. Menariknya adalah motivasinya adalah motivasi ketuhanan, motivasi keagamaan. Ini adalah berbanding terbalik dengan orang-orang yang dengan motivasi keagamaan gampang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang lain. Harus dibanding, jadi motivasi ketuhanan dan keagamaan justru harus digunakan untuk menciptakan dunia, bukan untuk menciptakan kerusuhan dan sebagainya. Kemudian murtad, darinya sangat jelas, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa berganti agama harus dibunuh. Tapi hadis lain mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yu'minu billahi Allah. Apa la yahillu ma'lum lil muslimin illa bi ihdatsalasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan satu di antara dua hal, tiga hal. Yang pertama adalah zina. Yang kedua adalah orang yang melakukan perzinahan.
Yang ketiga adalah at-tariku di al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama dan yang memisahkan diri dengan jamaah itu. Artinya mengganti agama tidak mutlak, akan tetapi dengan kode al-mufariqu lil jamaah berarti berpihak kepada pihak lain yang asalnya berada di kelompok ini, kemudian dia beralih pindah kepada kelompok lain. Memang ini adalah masalah khilafi. Untung memang ada khilaf di kalangan ulama itu. Oleh karena itu saya senang mendengar apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan ma yasuduni law anna ummata Muhammadin lam yastabiqu. Aku tak bergembira seandainya umat Muhammad ini tidak ikhtilaf. Sudah barang tentu yang dimaksud ikhtilaf adalah ikhtilaf dalam huruf. Karena para ulama mengatakan bahwa ikhtilaful muslimin nanti ada tiga. Pertama ikhtilaf di siasa, yang kedua ikhtilaf di usul, yang ketiga ikhtilaf di huruf. Ada orang bertanya lebih baik mana ikhtilaf dan ittifaq. Pada dasarnya lebih baik ittifaq daripada ikhtilaf, termasuk dalam huruf. Akan tetapi dalam kondisi tertentu bisa saja ikhtilaf lebih baik daripada ittifaq. Contohnya seperti tentang perempuan yang haid, kemudian dia lepas tersebut bolehkah dikumpuli? Mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh, mazhab Hanafi mengatakan boleh. Orang-orang yang ingin berikhtiar di dalam menjalankan agama sudah barang tentu sebaiknya ikut mazhab Hanafi. Tapi dalam kondisi tertentu pendapat mazhab Hanafi itu menjadi jalan keluar. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya perlu menjelaskan tentang Islam Nusantara. Karena saya mungkin termasuk orang yang pertama berbicara tentang ini dalam persiapan muktamar di Makassar, entah tahun berapa. Islam Nusantara. Ada 3 pertanyaan yang terkait dengan Islam Nusantara ini. Yang pertama adalah bagaimana Islam masuk di bumi Nusantara. Yang kedua, bagaimana Islam itu dipahami oleh ulama Nusantara. Yang ketiga, bagaimana Islam ini diamalkan. Diamalkan berbeda dengan dipahami. Memahami agama itu adalah khusus para ulama. Kalau mengamalkan adalah untuk seluruhnya. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana Islam ini dipahami oleh ulama Nusantara dan bagaimana juga diamalkan oleh ulama Nusantara. Kalau pertanyaannya seperti ini kan tidak ada masalah, tapi kadang-kadang dibelokkan dan dimanfaatkan oleh orang lain dan dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Islam Nusantara merupakan Islam yang sangat unik. Ada buku yang ditulis oleh orang-orang Timur Tengah tentang masuknya Islam di Indonesia. Mereka menganggap bahwa tersebarnya Islam di Indonesia ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang tak langsung. Dianggap sebagai mukjizat Islam yang tak langsung karena tidak satu tetes pun Islam mengalir dalam rangka Islamisasi di Indonesia. Dan dalam waktu yang sangat singkat Islam tersebar di bumi Nusantara. Para hadirin sekalian, sebenarnya saya sudah menulis makalah. Berhubung mungkin sudah dibaca, mungkin tidak perlu saya baca. Terkecuali kalau ada ibarat yang mungkin salah bisa dipersoalkan nanti. Mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung dengan ungkapan dan pertanyaan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.